Nah, berikutnya kita pelajari alat ukur panjang, ya, alat ukur panjang yang lain ya. Kalau di atas kita sudah pelajari tadi penggaris, ya. Kemudian kita beralih pada alat ukur jangka sorong, alat ukur panjang yang lebih teliti lagi, gitu ya. Nah, kita coba lihat beberapa bagian ya, beberapa bagian yang ada di jangka sorong ya. Dilihat dari bagian yang atas ini. Nah, di sini ada bagian yang menonjol ini ya, yang di atas namanya adalah rahang tetap atas. Nah, ini ada dua sisi ini ya. Ini adalah rahang tetap atas ya, atau rahang sorong bagian atas. Kalau ini rahang tetap, kalau ini rahang sorong. Kenapa begitu? Karena ini bisa dipindah-pindah, bisa dikecilkan dan bisa digeser ke sebelah kiri dan bisa geser ke sebelah kanan gitu. Kenapa dinamakan sebagai rahang sorong gitu. Nah, berikutnya yang bagian bawah ini adalah rahang tetap bawah yang di sini. Nah, kenapa rahang tetap? Ya, karena dia nggak bisa dipindah, nggak bisa dirubah posisinya gitu ya, nggak bisa dirubah posisinya. Nah, sementara yang ada di sebelah kanan ini adalah rahang sorong juga. Oke, kenapa begitu? Karena ini bisa dipindah, bisa digeser ke kanan gitu. Nah, sesuai dengan keperluan, kalau misalkan yang mau kita ukur panjangnya itu adalah bagian luar ya, bagian luar alat itu berarti kita pakai yang sebelah bawah ini tuh. Nah, dan sebaliknya kalau yang mau diukur itu adalah bagian dalamnya, contoh yang ada di sebelah kanan ini ya, yang dari sebelah kanan ini ada tabung ya, ada tabung itu ada diameter dalam dan diameter luar. Kenapa begitu? Karena tabung itu punya ketebalan. Nah, pada saat kita ingin mengukur diameter dalam, maka tabung diposisikan seperti ini. Nah, kalau mengukur diameter dalam, sehingga yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam itu adalah rahang bagian atas. Nah, gitu. Dan sebaliknya, kalau misalkan nanti yang diukur adalah diameter bagian luar itu, maka ini dibawa ke sebelah sana gitu. Nah, dijepit dari luar seperti ini, maka yang akan ketemu adalah diameter luar. Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya di bagian sorongnya sini ini ada pengunci. Ya, pengunci. Intinya apa? Pengunci ini gunanya adalah untuk memposisikan rahang sorong ini agar tidak bergeser. Itu pada saat mengukur benda seperti ini, pada saat benda itu dijepit, kita tidak berharap benda ini jatuh gitu. Ketika diangkat dia tidak jatuh, maka untuk mengunci, nah, di sini ada tombol. Ya, diputar biasanya ya, diputar di tombol ini gitu. Nah, berikutnya di sini ada skala. Nah, gitu, ada skala. Yang skala besar ini disebut sebagai skala utama. Ini angka-angkanya jelas di sana. Kemudian ada skala nonius. Skala nonius ini skala tambahan itu ya. Jadi kalau skala utamanya ini, kemudian nanti skala nonius ini skalanya kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil. Nah, ini agak beda dengan yang di penggaris itu. Kalau di penggaris itu punya nilai skala terkecil ya. Baik, sekalian kita bahas. Nah, untuk skala noniusnya, ya, ini skala nonius. Nah, saya lingkari kayak gini ya. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, skala noniusnya untuk jangka sorong ya, atau kita sebut sebagai NST juga ya, seperti yang di penggaris itu, nilai skala terkecil di situ. Nah, ini adalah 0,1 mm.
Oke, 0,1 mm. Ini nilai skala terkecilnya. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau sudah ada nilai skala terkecil, berarti nantinya juga kita harus memperhatikan bagaimana pembacaan alat ukur yang benar gitu. Pembacaan alat ukur pada jangka sorong itu bagaimana gitu. Nah, nanti dengan memperhatikan nilai skala terkecil ini gitu. Nah, sebelum ke latihan soal, kita selesaikan dulu yang ini ya. Nah, kita tadi sudah sampai pada penjelasan di skala utama sama skala nonius ini. Nah, kemudian yang ada di ujung sana, yang ada di ujung itu ada tangkai. Ada tangkai. Nah, tangkai ini juga ini bisa kita geser lebih panjang ke sana. Nah, ini gunanya untuk mengukur kedalaman ya, untuk mengukur kedalaman tabung atau bejana yang isinya zat cair gitu, kemudian kita celupkan. Nah, maka di situ nanti kita bisa mengukur berapa kedalaman dari zat cair tersebut yang diberikan pada satu wadah itu dengan menggeser ini ya. Jadi untuk rahang sorongnya juga digeser. Kalau ini digeser ke sebelah kanan, maka ini juga akan geser. Nah, gitu, yang di sebelah sananya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya bagaimana sih sebenarnya pembacaan alat ya untuk menentukan hasil ukur ya. Menentukan hasil ukur dari jangka sorong. Nah, gitu. Kalian punya soal seperti ini. Nah, ini inginnya itu mengukur tebal buku tulis. Untuk mengukur tebal buku tulis dengan menggunakan jangka sorong. Nah, gitu. Nah, kalau tebal buku tulis berarti yang digunakan adalah rahang bawah. Itu buku tulisnya dijepit di sini. Buku tulisnya dijepit di sini. Kemudian nanti dikunci ya pakai tombol kunci yang di sana itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya hasil pengukurannya ternyata adalah terbaca 4,36 mm gitu. Nah, dengan memperhatikan kesalahan mutlak ya, kesalahan mutlak, pembacaan hasil pengukuran tersebut dapat dituliskan menjadi titik-titik. Nah, di sini ada hal yang baru yaitu terkait dengan kesalahan mutlak. Itu. Kenapa harus ada kesalahan mutlak? Gitu. Karena di setiap pengukuran, ya, di setiap pengukuran itu tentunya kita memberikan toleransi, ya. Kita memberikan toleransi. Nah, bisa jadi ketika mengukur itu terjadi kesalahan pada saat melihat skala gitu ya. Ketika melihat skala itu agak sedikit beda, miring gitu ya, miring ke kiri atau miring ke kanan, sehingga di sana memungkinkan akan terjadi kesalahan. Nah, kalau di soal ternyata memperhatikan kesalahan mutlak seperti ini, maka nanti kita tidak bisa membuat atau menentukan hasil ukur itu hanya dengan nilai ini. Tentunya harus ada toleransi tadi gitu. Nah, toleransi itu dinyatakan dengan hasil ukur ya. Jadi hasil ukurnya saya tulis sebagai HU. HU itu adalah hasil ukur. Itu adalah kalau misalkan itu hasil ukur aslinya itu kita beri nama X, maka harus diberi tambahan plus minus delta E. Nah, gitu. Apa itu delta E? Nah, delta E inilah yang disebut sebagai faktor kesalahan. Nah, gitu. Faktor kesalahan. Nah, faktor kesalahan di mana delta X ini kalau kita tuliskan delta X itu adalah setengah dari
nilai skala terkecil. Nah, tadi di atas kita sudah sebutkan bahwa untuk jangka sorong, nah ini jangka sorong dia punya NST. Nah, NST-nya jangka sorong berapa? NST-nya jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Nah, 0,1 mm. Nah, kita masukkan di sana 0,1 mm masuk ke situ ya, sama dengan setengah dikali 0,1 ya. Berapa kalau begitu? 0,05 ya, 0,05 ya, gitu. 0,05 apa? 0,05 mm tuh ya. Sehingga hasil ukur nanti dari perhitungan ini kita tambahkan ke sana. Nah, gitu. Nah, hasil ukurnya tulis ulang, HU sama dengan X-nya berapa tadi? 4,36 ya, kakak beri kurung gini ya, plus minus berapa? 0,05. Satuannya apa? Milimeter. Nah, berarti mana jawabnya? Iya, B. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi terkait dengan pembacaan alat ukur jangka sorong beserta dengan contoh soalnya. Demikian penjelasan. Terima kasih. Selamat belajar.